Kabar top terkini. Bojan Hodak buka suara soal isu dirinya bakal tangani timnas Indonesia. Benarkah? Jika Indonesia berkenan, saya siap memberi panggung itu. Indonesia penuh dengan pemain muda berbakat, belum lagi pemain diaspora yang sudah tersebar di penjuru Eropa. Sudah saatnya lawan-lawan yang dihadapi negara-negara papan atas. Tajam. Maarten Paes kritik panas, tanpa FIFA Matchday, skuad Garuda jadi rawan disiplin dan chemistry. Wow, benarkah? Semua disiplin dan chemistry semakin luntur sejak pelatih Shin Tae-yong dipecat. Simak penuturan lengkap Maarten Paes yang bikin dagdikduk rasanya mendengar timnas Indonesia saat ini. Sebelum kita lanjut ke berita terlengkapnya, alangkah mulianya bagi kalian untuk tekan tombol like, dan yang belum subscribe, tolong subscribe channel ini. Kabar top terkini. Bojan Hodak buka suara soal isu dirinya bakal tangani timnas Indonesia. Benarkah? Jika Indonesia berkenan, saya siap memberi panggung itu. Indonesia penuh dengan pemain muda berbakat, belum lagi pemain diaspora yang sudah tersebar di penjuru Eropa. Sudah saatnya lawan-lawan yang dihadapi negara-negara papan atas. Pelatih Persib Bandung Bojan Hodak akhirnya angkat bicara soal rumor yang menyebut dirinya akan ditarik menjadi pelatih kepala timnas Indonesia. Nama Hodak belakangan ramai diperbincangkan publik setelah muncul kabar bahwa PSSI sedang mencari sosok baru untuk menahkodai skuad Garuda pasca berakhirnya masa kerja pelatih sebelumnya. Dalam wawancara singkat usai sesi latihan Persib, pelatih asal Kroasia itu menjawab isu tersebut dengan tenang. Hodak tidak menampik bahwa dirinya mendengar kabar tersebut, namun ia memilih untuk tetap fokus pada tugasnya bersama Persib. Meski begitu, ia juga tidak menutup kemungkinan jika suatu saat mendapat kepercayaan untuk menukangi timnas Indonesia. Tugas saya adalah melatih. Jika memang Indonesia berkenan, saya akan memberi panggung itu, ujar Hodak dengan nada diplomatis. Indonesia punya banyak pemain bertalenta tinggi, baik yang bermain di dalam negeri maupun para pemain diaspora di Eropa. Mereka sangat bagus dan harus dimaksimalkan dengan pendekatan yang tepat. Pernyataan Hodak ini sontak membuat publik penasaran. Ucapannya yang cenderung terbuka dianggap sebagai sinyal bahwa ia siap menerima tantangan baru jika diminta PSSI. Banyak pengamat menilai Hodak memiliki kualifikasi yang cukup untuk memimpin skuad Garuda, mengingat rekam jejaknya yang gemilang bersama Persib Bandung. Sejak menukangi Persib, Hodak dikenal sebagai sosok pelatih yang disiplin dan realistis. Ia berhasil membangun tim yang solid, memperbaiki struktur permainan, dan membawa Persib tampil konsisten di papan atas Liga 1. Tak hanya itu, pendekatan taktisnya yang efisien dan kemampuannya memaksimalkan potensi pemain lokal membuatnya dianggap cocok untuk menangani timnas Indonesia yang sedang tumbuh pesat. Di sisi lain, rumor ini menimbulkan reaksi beragam di kalangan supporter. Banyak bobotoh yang berharap Hodak tetap bertahan di Bandung demi menjaga stabilitas tim. Sementara sebagian publik sepak bola nasional justru antusias membayangkan bagaimana gaya kepelatihan Hodak jika diterapkan di level tim nasional. Hodak sendiri tampak berhati-hati dalam menanggapi isu ini. Ia menyebut bahwa rumor seperti ini adalah hal wajar di dunia sepak bola. Rumor akan selalu ada, apalagi di sepak bola. Tapi yang berhak menjawab soal itu adalah federasi, bukan saya, kata Hodak saat ditanya media. Meski begitu, kalimatnya yang diplomatis tetap membuka ruang spekulasi bahwa ia tidak sepenuhnya menolak kemungkinan tersebut. Jika benar nantinya Bojan Hodak dipercaya menukangi timnas Indonesia, maka ia akan menghadapi tantangan besar. Mengelola tim nasional tentu berbeda dengan menangani klub. Waktu persiapan yang terbatas, integrasi pemain dari berbagai klub, serta adaptasi dengan pemain diaspora menjadi pekerjaan berat. Namun di sisi lain, ini juga akan menjadi peluang besar bagi Hodak untuk membuktikan kapasitasnya di panggung yang lebih tinggi.
Banyak pihak menilai bahwa gaya kepelatihan Hodak yang menekankan organisasi pertahanan, disiplin taktik, serta kemampuan membaca permainan lawan bisa memberikan warna baru bagi timnas Indonesia. Ia juga dikenal mampu menjaga hubungan baik dengan para pemain dan membangun atmosfer kerja yang positif di ruang ganti, sesuatu yang krusial dalam mengelola skuad nasional. Selain faktor teknis, pengalaman Hodak yang telah lama berkarier di Asia Tenggara menjadi nilai tambah. Ia pernah menukangi beberapa klub besar di Malaysia dan Thailand, serta paham dengan kultur sepak bola di kawasan ini. Hal ini bisa menjadi keuntungan besar dalam memahami karakter pemain Indonesia yang memiliki gaya bermain cepat dan agresif. Meski belum ada pernyataan resmi dari PSSI terkait masa depan pelatih timnas, rumor Bojan Hodak semakin ramai diperbincangkan di media sosial. Banyak netizen yang menilai Hodak adalah figur ideal karena ia telah membuktikan kapasitasnya tanpa banyak drama. Beberapa pengamat bahkan menyebut Hodak sebagai pelatih pekerja keras yang memahami realitas sepak bola Indonesia. Namun bagi Hodak sendiri, fokusnya saat ini tetap pada Persib Bandung. Ia mengaku tidak ingin terburu-buru membicarakan hal di luar tanggung jawabnya sekarang. Saya menghormati setiap keputusan federasi, tapi saat ini saya masih punya pekerjaan di sini. Kita lihat nanti bagaimana ke depannya, tuturnya. Pernyataan tersebut semakin memperkuat citra Hodak sebagai pelatih yang profesional dan rendah hati. Ia tidak mencari panggung, namun tidak menolak ketika panggung itu datang kepadanya. Dengan karakternya yang tegas namun tenang, publik Indonesia kini menunggu apakah ucapan "jika Indonesia berkenan" akan menjadi kenyataan. Apapun hasilnya nanti, satu hal yang pasti Bojan Hodak telah menunjukkan bahwa dirinya bukan sekadar pelatih klub, melainkan sosok yang siap mengangkat potensi besar sepak bola Indonesia baik di level domestik maupun internasional. Dan jika panggung itu akhirnya benar-benar diberikan, mungkin saat itulah kita akan melihat babak baru dalam perjalanan timnas Garuda. Berita ini hanya ilustrasi kami berharap timnas Indonesia bisa segera mendapatkan pelatih yang tepat. Tell you what to do in life instead of everything you know that you could get. Don't let them guide your life towards regret. I'll fight for what I love with every breath. My past is filled with things I won't forget. Tajam, Maarten Paes kritik panas tanpa FIFA Matchday, skuad Garuda jadi rawan disiplin dan chemistry. Wow, benarkah? Semua disiplin dan chemistry semakin luntur sejak pelatih Shin Tae-yong dipecat. Simak penuturan lengkap Maarten Paes yang bikin dagdikduk rasanya mendengar timnas Indonesia saat ini. Kiper andalan timnas Indonesia Maarten Paes akhirnya buka suara tentang kondisi tim nasional senior yang menurutnya tengah memasuki fase kritis. Paes menyampaikan kecaman tajam terkait tidak adanya agenda resmi FIFA Matchday untuk timnas senior di bulan November 2025, sebuah momen yang seharusnya menjadi waktu vital bagi pemain berkumpul, membangun chemistry, dan menegakkan disiplin latihan bersama. Dalam komentar yang cukup pedas, Paes mempertanyakan keputusan federasi yang hingga kini belum mengagendakan pelatih baru secara jelas dan belum mengoptimalkan periode untuk persiapan tim. Ia mengungkapkan bahwa sejak kepergian pelatih sebelumnya Shin Tae-yong, ritme latihan dan daya tahan fisik pemain Garuda perlahan mengendur. Semenjak pelatih Shin Tae-yong dipecat, sepertinya disiplin berlatih dengan baik itu hilang begitu saja, ujar Paes dalam wawancaranya yang dikutip media. Paes menyoroti fakta bahwa di era sebelumnya pemain Indonesia bisa bermain hingga 90-100 menit dengan tingkat kebugaran yang mumpuni, sedangkan sekarang, menurutnya, performa pemain mulai menurun tajam selepas menit ke-70. Sekarang menit ke-70 sudah menurun semua. Hal seperti itu malah ditiadakan untuk berlatih bersama dan bertanding bersama. Kan aneh namanya, tegasnya. Pertanyaannya pun mengarah ke struktur organisasi timnas.
Paes menyebut bahwa kalender internasional semestinya diisi dengan FIFA Matchday yang memberi kesempatan kepada pemain untuk menyatu dan memperkuat kolaborasi taktis, apalagi mengingat banyak pemain berbakat dan diaspora yang kini membela Garuda. Tanpa momen kumpul yang tepat, ia khawatir potensi besar itu akan terbuang hanya karena masalah kesiapan fisik dan kekompakan yang belum terbangun. Federasi Sepak Bola Nasional memang belum memberi kejelasan siapa yang akan menjadi pelatih baru timnas senior. Paes menilai bahwa vakumnya kepastian ini ikut berefek pada bagaimana tim dibentuk. Tanpa figur yang jelas dan program yang konsisten, sulit untuk membangun sistem jangka panjang. Federasi juga belum merapatkan untuk pelatih baru. Entah apa yang terjadi di timnas Indonesia, ujar Paes dengan nada kecewa. Kritik Paes ini muncul di saat yang krusial. Dengan absennya agenda FIFA Matchday yang seharusnya dimanfaatkan sebagai ajang pemanasan, latihan bersama, dan evaluasi skuad nasional, maka timnas Indonesia yang banyak mengandalkan talenta-talenta muda dan diaspora kehilangan momentum penting. Paes melihat ini sebagai kemunduran serius. Sebagai pemain yang rutin tampil dan memahami kondisi fisik tinggi, dia tidak ragu menunjukkan keprihatinannya. Lebih jauh, Paes mengingatkan bahwa pemain diaspora yang kini masuk skuad mereka sangat bagus. Katanya harus dimaksimalkan melalui latihan bersama yang intensif dengan para pemain lokal, agar ketika tampil internasional bisa menunjukkan performa yang sangat baik. Tanpa persiapan yang tepat, bakat semata tak akan cukup. Pemain diaspora yang di Eropa mereka sangat bagus dan harus dimaksimalkan, kata Paes menegaskan. Terkait hal fisik, ex-penjaga gawang klub besar di luar negeri ini menyorot bahwa penurunan performa bukan hanya karena kualitas individu, melainkan juga karena struktur latihan bersama dan persiapan tim yang mulai kendor. Dari sisi strategi, jika pemain sudah mulai kehabisan tenaga sebelum menit 80, bagaimana bisa bersaing dengan tim Asia Tenggara yang makin baik atau bahkan lawan dari Asia Timur? Ia mengingatkan bahwa tanpa focal point seperti FIFA Matchday untuk menyatukan tim, maka gambaran kekuatan timnas akan menjadi rapuh. Kritik ini juga memperlihatkan tekanan yang dirasakan oleh pemain bukan hanya kejuaraan dan hasil pertandingan, tetapi bagaimana federasi mengelola tim dalam periode antar kompetisi, memfasilitasi latihan bersama, dan memastikan figur pelatih serta program yang konsisten. Paes menekankan bahwa bukan hanya tentang siapa pelatihnya, tetapi bagaimana sistem persiapan dan saat ini menurutnya sistem tersebut belum optimal. Untuk publik, pernyataan Paes ini layaknya alarm bagi seluruh stakeholder sepak bola Indonesia, mulai dari federasi, pelatih baru, dalam kurung, yang akan datang manajemen tim nasional, hingga para pemain. Jika ingin memaksimalkan talenta yang ada dan bersaing di kualifikasi maupun turnamen antar negara, maka periode tanpa aktivitas resmi seperti FIFA Matchday tidak boleh terjadi. Waktu yang hilang tak akan kembali dan kebugaran serta chemistry jangan sampai dianggap remeh. Mengakhiri komentarnya, Paes tampak berharap agar federasi dan timnas segera melakukan evaluasi mendalam dan merencanakan program latihan serta agenda internasional secara jelas. Jika kita punya jadwal yang jelas, maka pemain bisa tahu kapan harus bangkit, kapan harus membangun, kapan harus berkompetisi, ujarnya. Tanpa itu baginya timnas Indonesia akan terus berada di bawah potensinya sendiri. Di tengah sorotan tajam ini, publik Indonesia tentu akan menanti respons dari PSSI apakah kritik Paes diterima sebagai masukan keras untuk perubahan atau sekadar angin lalu. Satu hal yang pasti dari sudut pandang pemain seperti Maarten Paes, ketidakadaan FIFA Matchday dan vakum pelatih baru bukan hanya masalah administratif, tapi bisa berdampak langsung pada performa dan daya saing tim nasional di arena internasional. Video ini hanya fiktif belaka, kami berharap timnas senior tetap ada FIFA Matchday dan segera mendapatkan pelatih terbaik seperti Shin Tae-yong minimal.
Hey kid, don't ever let them get inside your head. They'll tell you what to do in life instead of everything you know that you can. Respons mengejutkan oleh Romagnoli setelah dirumorkan gabung Persib Bandung pada Januari 2026, saya belum mau berkomentar banyak. Benarkah? Simak penuturan oleh Romagnoli dengan gaya semangat nan santunnya. Kabar mengejutkan datang dari dunia sepak bola nasional. Penyerang timnas Indonesia yang kini membela Oxford United oleh Romagnoli dikabarkan menjadi incaran klub besar Liga 1, Persib Bandung, pada bursa transfer musim dingin Januari 2026. Isu ini dengan cepat menyebar di berbagai media sosial dan forum supporter, memunculkan gelombang antusiasme besar dari para bobotoh pendukung setia Persib. Rumor ini pertama kali mencuat setelah sebuah laporan media Inggris menyebut bahwa kontrak Ole bersama Oxford United berpotensi tidak diperpanjang. Dalam waktu singkat, kabar tersebut dihubungkan dengan kemungkinan dirinya kembali ke Indonesia untuk berkarier di kompetisi domestik. Persib Bandung disebut sebagai klub yang paling serius memantau situasi sang striker, terutama setelah tampil impresif bersama timnas Indonesia di ajang Piala Asia 2025. Oleh Romagnoli angkat bicara, saya masih fokus di klub dan timnas. Menanggapi rumor yang kian liar, Oleh Romagnoli akhirnya buka suara melalui wawancara singkat dengan media Belanda. Ia tidak membantah kabar adanya minat dari klub Asia, termasuk Indonesia, namun menegaskan bahwa saat ini ia belum ingin membicarakan masa depannya. Saya tahu rumor itu beredar, tapi untuk sekarang, saya masih fokus bersama Oxford dan tim nasional. Musim masih berjalan dan saya menghormati kontrak saya, ujar Ole dengan nada hati-hati. Pernyataan itu seolah menjadi sinyal bahwa sang striker belum menutup pintu untuk kembali ke Indonesia, namun juga belum memberikan kepastian apapun. Meski begitu, sumber dalam PSSI menyebut bahwa Ole sempat berdiskusi dengan beberapa pengurus mengenai kemungkinan bermain di Liga 1 untuk memperkuat hubungan dengan sepak bola Indonesia. Persib Bandung butuh penyerang baru. Ketertarikan Persib terhadap Ole Romagnoli bukan tanpa alasan. Klub kebanggaan Jawa Barat itu memang tengah mencari penyerang haus gol yang bisa menjadi tandem ideal bagi Ciro Alves dan David da Silva. Mengingat musim ini lini depan Persib kerap kesulitan mencetak gol di laga-laga penting. Pelatih Persib dikabarkan sudah mengirimkan proposal kepada manajemen untuk mendatangkan pemain baru berstatus marquee player. Ole Romagnoli yang memiliki paspor Indonesia dan pengalaman bermain di Eropa dianggap cocok untuk mengisi posisi tersebut. Dengan statusnya sebagai pemain timnas, kehadirannya bisa menjadi magnet tersendiri, baik dari sisi performa maupun komersial. Jika benar Ole datang, itu akan jadi transfer paling besar dalam sejarah klub. Kami butuh pemain seperti dia yang bisa membawa aura internasional ke ruang ganti, ujar salah satu sumber internal Persib yang tak ingin disebutkan namanya. Dari cedera ke rehabilitasi, perjalanan sulit Ole Romagnoli sebelum rumor kepindahannya mencuat. Ole Romagnoli sempat menjalani masa sulit akibat cedera lutut yang dideritanya pada turnamen pramusim bersama Oxford United di Indonesia pertengahan 2025. Cedera itu membuatnya harus menepi selama hampir 3 bulan dan melewatkan sejumlah laga penting bersama klub. Meski begitu, dukungan dari publik Indonesia tidak pernah surut. Banyak pemain timnas dan supporter yang mengirimkan pesan penyemangat, membuat Ole merasa semakin dekat dengan tanah air. Dalam salah satu unggahan di Instagram pribadinya, ia bahkan menulis, "Terima kasih untuk semua doa dari Indonesia. Saya akan kembali lebih kuat." Dukungan emosional ini disebut-sebut menjadi salah satu alasan mengapa Ole mempertimbangkan untuk bermain di Indonesia suatu hari nanti. Meski belum tentu pada Januari 2026, pintu itu kini terbuka lebar. Sinyal dari PSSI dan dukungan supporter di tengah spekulasi tersebut, sejumlah pejabat PSSI memberikan sinyal positif mengenai potensi pemain diaspora untuk merumput di Liga 1.
Ketua Umum PSSI Erick Thohir dalam beberapa kesempatan menegaskan bahwa pemain keturunan seperti Ole Romeni, Tom Haye, hingga Ragnar Oratmangoen akan selalu disambut dengan tangan terbuka jika mereka ingin memperkuat klub tanah air. Realita transfer masih rumor atau sudah negosiasi, meski antusiasme tinggi hingga akhir Oktober 2025 belum ada konfirmasi resmi dari Persib maupun pihak Ole. Agen sang pemain disebut masih memantau situasi kontraknya dengan Oxford United yang akan berakhir pada Juni 2026. Sejumlah media Inggris menulis bahwa ada klausul khusus dalam kontraknya yang memungkinkan Ole pindah lebih awal jika ada tawaran resmi dari klub luar Eropa. Hal ini membuka peluang bagi Persib untuk melakukan negosiasi langsung pada jendela transfer Januari mendatang. Jika benar terrealisasi, kepindahan Ole Romeni ke Persib akan menjadi transfer terbesar dalam sejarah sepak bola Indonesia dalam beberapa tahun terakhir. Mengingat nilai pasarnya yang kini diperkirakan mencapai 1 juta euro atau sekitar 17 miliar rupiah. Kesimpulan antara ambisi dan realita kabar kepindahan Ole Romeni ke Persib Bandung memang membuat publik penasaran. Bagi sebagian fans, ini adalah mimpi yang bisa jadi kenyataan. Pemain keturunan yang sedang naik daun di Eropa memperkuat klub terbesar di Indonesia. Namun bagi Ole sendiri ini masih menjadi pertimbangan panjang yang melibatkan banyak faktor mulai dari kebugaran, kontrak, hingga rencana jangka panjang kariernya. Hasil Arsenal versus Brighton, The Gunners amankan tiket perempat final Carabao Cup. Arsenal memastikan satu tempat di babak perempat final Carabao Cup 2025/2026 usai menaklukkan Brighton dengan skor 2-0 di Emirates Stadium. Kemenangan ini diraih berkat aksi para pemain andalan, dengan Ethan Nwaneri membuka keunggulan sebelum Bukayo Saka menggandakan skor beberapa menit berselang. Meski Brighton tampil agresif dan menguasai beberapa bagian babak pertama, Arsenal perlahan menemukan ritme permainan mereka dan mulai menekan pertahanan lawan. Kedudukan 0-0 bertahan hingga jeda, tetapi babak kedua menjadi milik tuan rumah. Pada menit ke-63, Nwaneri memanfaatkan umpan pendek Lewis Skelly untuk melepaskan tembakan mendatar yang tak terbendung kiper Stel, membawa Arsenal unggul 1-0. Tak puas hanya dengan 1 gol, The Gunners menambah keunggulan pada menit ke-75. Bola muntah hasil tendangan Hariman Anos disambar sempurna oleh Bukayo Saka, melengkung masuk ke gawang Brighton, memastikan kemenangan 2-0. Meski Brighton mencoba membalas, Arsenal berhasil mengunci kemenangan dan melaju ke babak berikutnya. Bagaimana menurut Anda? Apakah Ethan Nwaneri dan Bukayo Saka bisa terus menjadi kunci kesuksesan Arsenal di Carabao Cup musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Silently scared that you'll figure it out. I'll make it look like I'm losing. Won't bother hiding my bruises. And when they finally think you're wounded, then it's your chance to be ruthless. Kartu merah Liam Delap bikin pelatih Chelsea emosi, sudah diperingatkan berkali-kali. Liam Delap memicu kemarahan pelatih Chelsea, Enzo Maresca, usai menerima kartu merah dalam laga Carabao Cup 2025-2026 melawan Wolverhampton Wanderers di Stadion Molineux, Rabu 29/10 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Padahal, penyerang 22 tahun itu sudah sempat diperingatkan 4 hingga 5 kali sebelum akhirnya mode tuli dan melanggar lawan. Drama terjadi pada menit ke-86, ketika Delap menerima kartu kuning kedua setelah menyikut Emmanuel Agbado, berbuah kartu merah pertama sepanjang karier profesionalnya. Meski demikian,
Chelsea berhasil menambah keunggulan menjadi 4-2 lewat Jamie Gittens 89 sebelum Wolves membalas sekali lagi 91. Sehingga skor akhir 4-3 memastikan The Blues lolos ke perempat final. Maresca tidak menahan emosinya terhadap kesalahan delap. Kartu merah yang sangat bodoh dan sama sekali tidak perlu. Sangat pantas. Itu pelanggaran yang bodoh. Kami semestinya bisa menghindarinya, tegasnya. Delap sendiri baru kembali bermain setelah absen 4 bulan karena cedera hamstring dan turun sebagai pemain pengganti babak kedua, namun malah membawa masalah bagi timnya. Menurut Anda, apakah Delap harus mendapat kesempatan lagi segera atau harus diberikan waktu belajar dari kesalahan ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Nyaris putus asa, perubahan emosi Amorim usai kebangkitan Manchester United bikin penggemar terkejut. Manchester United menunjukkan tanda-tanda kebangkitan dalam beberapa pekan terakhir, dan hal ini terlihat memengaruhi sikap manajer Ruben Amorim. Setelah kemenangan 4-2 atas Brighton dan Hove Albion pada Sabtu lalu, pelatih asal Portugal itu tampak lebih ceria dibanding biasanya meski tetap merendah. Saya selalu merasakan dukungan dari para penggemar, terutama di saat-saat buruk. Setelah kemenangan ketiga hari ini, saya merasakan perasaan yang berbeda di stadion, dan itu sungguh menyenangkan, ujar Amorim. Ia menambahkan bahwa momen gembira muncul ketika timnya mencetak gol, di mana atmosfer stadion terasa berbeda dan memicu rasa bahagia yang tulus. Perubahan ini menjadi perhatian karena beberapa bulan terakhir, Amorim terlihat terbebani tekanan besar di Old Trafford. Video viral yang menampilkan Amorim tersenyum lebar di depan penggemar menunjukkan sisi berbeda dari sosok yang sebelumnya kerap terlihat sedih dan tertekan. Perjalanan manajer 40 tahun itu di MU memang penuh tantangan, bahkan sempat menyebut timnya sebagai yang terburuk dalam sejarah klub yang menimbulkan kritik dan tekanan tambahan. Menurut Anda, apakah kebangkitan United ini bisa bertahan dan Amorim mampu mengubah nasib timnya musim ini? Tulis pendapat Anda di kolom komentar. Bukan blunder Arne Slot berkilah usai Liverpool tersingkir memalukan dari Carabao Cup. Liverpool harus mengakhiri perjalanan mereka lebih cepat dari perkiraan di Carabao Cup 2025-2026 setelah dibungkam Crystal Palace 0-3 di Anfield, Rabu 29/10/2025 atau Kamis dini hari waktu Indonesia Barat. Kekalahan ini menambah catatan buruk The Reds, yang kini kalah 6 dari 7 laga terakhir di semua kompetisi. Crystal Palace tampil dominan, unggul 2-0 di babak pertama lewat 2 gol Ismaila Sarr 41 dan 45. Situasi Liverpool semakin sulit ketika Amara Naulo diganjar kartu merah pada menit ke-79 sebelum Yeremy Pino menutup kemenangan 3-0 di menit ke-88. Sorotan pun tertuju pada manajer Liverpool, Arne Slot, yang melakukan rotasi besar-besaran dengan mengganti 10 pemain dari laga sebelumnya. Hanya Milos Kerkez yang dipertahankan, sementara pemain bintang seperti Virgil van Dijk, Mohamed Salah, dan Hugo Ekitike diistirahatkan. Slot menegaskan keputusan ini bukan blunder, melainkan strategi menghadapi jadwal padat. Kekalahan selalu menyakitkan, apalagi jika tersingkir dari kompetisi. Tapi pilihan tim malam ini sama seperti musim lalu di babak serupa. Dengan hanya 15 hingga 16 pemain tersedia, kami sudah melakukan yang terbaik, ujar Slot. Bagaimana menurut Anda? Apakah keputusan Slot tepat atau seharusnya Liverpool menurunkan skuad terbaik? Tulis pendapat Anda di kolom komentar.